Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Sistematika Tumbuhan yang diampu oleh dosen kita Dr. Anda Kasrina MSI. Nah, jadi pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sumber bukti taksonomi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui dulu nih ciri-ciri tumbuhan. Yang pertama yaitu multiseluler, di mana ini berarti bahwa organisme atau tumbuhan ini terdiri atas banyak sel. Lalu yang kedua adalah memiliki klorofil atau zat hijau daun. Klorofil atau zat hijau daun ini merupakan salah satu ciri khas ya dari tumbuhan. Lalu ada bereproduksi. Nah, tumbuhan itu biasa bereproduksi pada umumnya itu melalui dua cara ya. Yang pertama seksual ataupun aseksual. Seksual itu biasanya karena memiliki putik dan benang sari, dan aseksual itu biasanya dapat direproduksikan menggunakan cara cangkok, tunas, setek, dan lain sebagainya. Lalu tumbuhan ini memiliki pergiliran keturunan atau siklus hidupnya ini disebut dengan metagenesis. Nah, salah satu ciri khas selanjutnya yaitu adalah tumbuhan itu merupakan organisme autotrof, yaitu organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Lalu ciri yang selanjutnya adalah eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti. Jadi sel-sel dalam tumbuhan ini telah memiliki membran inti. Lalu ciri selanjutnya yaitu stasioner, di mana stasioner ini berarti bahwa tumbuhan itu tidak bisa berpindah atas kehendaknya sendiri, karena pada dasarnya ya tumbuhan itu tidak memiliki alat gerak. Nah, lalu ciri selanjutnya yaitu organ, di mana tumbuhan ini memiliki organ, pada umumnya itu memiliki akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, adapun peran-peranan ya sumber bukti taksonomi dalam hal ini, di mana sumber bukti taksonomi ini dapat kita lihat dari berbagai macam ilmu ya, yaitu morfologi, anatomi, sitologi, palinologi, lalu nanti ada embriologi dan ilmu kimia. Nah, dari sisi morfologi, data morfologi ini digunakan untuk kunci determinasi nih biasanya. Data morfologi sering menunjukkan cara-cara tumbuhan tersebut mengadaptasikan diri dengan lingkungannya dan evolusinya. Penggunaan data morfologi ini semisalnya pada contohnya yaitu Melastromaceae ditentukan berdasarkan bentuk morfologi daunnya, dan Cucurbitaceae itu ditentukan berdasarkan sulurnya. Lalu yang kedua yaitu anatomi. Nah, data anatomi ini berperan dalam mendeterminasi menunjukkan kecondongan evolusi atau kekerabatan secara filogeni. Data anatomi ini banyak digunakan untuk mendeterminasi kayu-kayu ekonomis. Contohnya, orang yang menyimpulkan keprimitifan suku-suku Ranales diperkuat dengan tidak adanya pembuluh tapis. Lalu ada dari sisi sitologi. Nah, berbagai data kromosom yang digunakan untuk tujuan taksonomi yaitu seperti jumlah, ukuran, dan bentuk perilaku pada waktu meiosis, meliputi ukuran panjang kromosom, letak sentromer, dan ada tidaknya satelit. Lalu ada dari sisi palinologi. Variasi yang diperlihatkan serbuk sari antara lain adalah jumlah dan letak alur dan lubang di permukaannya, bentuk ukiran eksin atau lapisan luar serbuk sari, serta bentuk umum dan ukurannya. Serbuk sari ini biasanya khas untuk jenis, marga, ataupun suku. Lalu ada embriologi, di mana contohnya yaitu pembagian utama dikotil dan monokotil ini didasarkan pada suatu sifat tumbuhan yaitu embrio atau lembaga. Lalu ada dari sisi ilmu kimia yaitu penggolongan, contohnya itu penggolongan ganggang didasarkan pada pigmen dalam plastidanya serta susunan kimia senyawa cadangan makanan. Nah,
bagaimana sih ciri-ciri dari beberapa ilmu tersebut yang kita bisa kaitkan dengan sumber bukti taksonomi gitu ya. Nah, yang pertama yaitu ciri morfologi, di mana data morfologi ini sering menunjukkan cara-cara tumbuhan atau ontologi tersebut mengadaptasikan diri dengan lingkungan dan evolusinya. Yang telah saya jelaskan tadi ya, yaitu penggunaannya pada suku Melastomaceae ditentukan berdasarkan bentuk morfologi daunnya, seperti pada gambar ya, gambar daun suku Melastomataceae. Kita lihat gambarnya, itu daunnya itu mirip-mirip gitu loh. Lalu ada suku Cucurbitaceae ditentukan berdasarkan bentuk sulurnya. Nah, banyak ciri-ciri morfologi yang penting ternyata ini diabaikan nih, baik dari sifat negatif maupun sifat generatifnya. Ciri-ciri ini biasanya adalah sebagai berikut, seperti misalnya sulit dilihat nih, misal kelenjar madul, lodicula, tangkai benang sari. Lalu sulit dibuat koleksi, semisal pangkal daun dari suku Palmae. Itu kan dalam suku Palmae itu seperti ya kelapa, palem-paleman gitu ya. Itu kan besar, jadi sulit dikoleksi. Lalu ada ciri-ciri vegetatif yang mempunyai nilai taksonomi, antara lain yang yaitu perawakan atau habitus. Nah, perawakan ini berhubungan dengan tanda-tanda seperti ukuran, percabangan, persebaran, kerapatan, bentuk, ukuran, serta tekstur daun, sistem perakaran, cara perkembangbiakan, serta kehidupan dan periodisitas. Lalu organ-organ dalam tanah, di mana organ dalam tanah memberikan ciri yang berharga untuk pemisahan taksonomi nih. Misalnya taksonomi marga Aristolochia. Dalam marga Aristolochia ini bentuk akar bulat, bulat telur, silindris, bentuk tombak, bentuk napiformis, yang merupakan sifat yang konstan dan penting untuk menentukan jenis. Lalu daun, yang dapat dijelaskan sumber bukti taksonomi morfologi pada daun ini memiliki bentuk pangkal daun, bentuk ujung daun, permukaan atas dan bawah daun, bentuk tepi daun, dan susunan tulang daun. Lalu beranjak kepada ciri-ciri anatomi. Nah, dalam mendeterminasi menunjukkan kecondongan evolusi atau kekerabatan secara filogeni. Data anatomi antara lain dapat dipergunakan untuk tujuan praktis nih, misalnya identifikasi, penggolongan, atau mempelajari arah filogenetik dan tingkat kekerabatan. Beberapa contoh pemakaian data anatomi ini dalam taksonomi yaitu seperti kerapatan stomata bisa membantu sampai tingkatan jenis. Nah, susunan sel pelindung stomata berbeda-beda nih dan mantap untuk marga dan atau di atasnya. Ya, contoh orang-orang ini menyimpulkan keprimitifan suku-suku Ranales diperkuat dengan ada tidaknya pembuluh tapis. Sifat ini juga dimiliki Gymnospermae dan Pteridophyta. Anatomi bunga nih, ada bekas-bekas ikatan pembuluh meski bunga tereduksi, sehingga orang-orang dapat membuktikan nih adanya bekas-bekas mahkota pada Fagaceae, sehingga memperkuat dugaan bahwa suku tersebut adalah sebangsanya mempunyai bunga yang tidak primitif. Lalu ada dari fitokimia atau ilmu kimia ya. Jadi ciri-ciri ini merupakan ciri-ciri yang berkaitan dengan proses biokimia tumbuhan yang bersifat fisiologis. Sebagian besar sulit diawetkan dan agak sulit diamati. Produknya dapat berupa hasil-hasil metabolisme tubuh. Nah, contohnya seperti berikut nih. Adanya kandungan morfin dalam papaver. Jadi di dalam tumbuhan papaver somniferum ini memiliki kandungan morfin. Lalu ada penggolongan ganggang ya yang didasari pada pigmen dalam plastidanya serta susunan kimia senyawa cadangan makanan. Seperti ganggang merah yaitu memiliki pigmen phycoerythrin, lalu ganggang ungu ada pigmen phycocyanin, ada ganggang hijau ya yang memiliki pigmen klorofil, dan ada ganggang yang coklat itu memiliki pigmen phycoxanthin. Ada juga ya nih yang fitokimia di mana penggolongan atau pengelompokan tumbuhan ini didasari pada cadangan pati. Ini bukti penguat anggota Graminae.
dimana contohnya yaitu ada rumput-rumputan dan Oryza sativa. Lalu ada contoh yang selanjutnya yaitu kristal kalsium oksalat atau rapid, dimana dalam Rubiaceae ini memiliki tungkalan-tungkalan kristal kalsium yang terkandung dalam sel-sel besarnya. Lalu pada embriologi ini. Nah, karakter embriologi pada dasarnya mencakup semua karakter morfologi yang berkaitan dengan perkembangan kepala sari, benang sari, endosperma, bakal biji, dan biji sejauh menunjukkan keadaan karakter yang unik. Embriologi tumbuhan mempelajari perkembangbiakan secara generatif nih, dan peristiwa yang terjadi pada kelompok tumbuhan paku, lumut, dan tumbuhan berbiji yang meliputi proses sporagenesis, gametegenesis, embryogenesis. Seperti pada gambar ya, di mana pada gambar tersebut merupakan gambar diagram perkembangan embrio. Gambar A merupakan zigot, gambar B merupakan tahap 2 sel, gambar C pertumbuhan suspen, gambar D perkembangan proembrio globular, gambar E perkembangan proembrio triangular, lalu F sampai G itu perkembangan embrio berbentuk hati, dan gambar G itu embrio biasa. Lalu ada ilmu palinologi. Ilmu palinologi ini merupakan studi tentang serbuk sari dan spora. Serbuk sari ini menjadi sumber taksonomi yang penting nih. Variasi yang diperlihatkan serbuk sari antara lain adalah jumlah dan letak alur, serta lubang di permukaannya, bentuk ukuran eksin atau lapisan luar serbuk sari, serta bentuk umum dan ukurannya. Terlihat ya pada gambar, serbuk sari ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Lalu ada dari ilmu sitologi. Sitologi adalah ilmu tentang seluk-beluk sel. Meskipun istilah sitologi menyangkut semua aspek sel, namun bila dikaitkan dengan taksonomi, pembahasan difokuskan pada kromosom dan berbagai atributnya. Data kromosom yang digunakan untuk tujuan taksonomi yaitu jumlah, ukuran, dan bentuk. Perilaku pada waktu meiosis, diambil karyotip atau keadaan kromosom pada tingkat metafase dalam proses mitosis, lalu meliputi ukuran panjang kromosom, letak sentromer, dan ada tidaknya satelit. Nah, baiklah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai sumber bukti taksonomi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.